Apakah Anda salah satu honorer yang sudah lama menunggu kesempatan untuk menjadi P3K? Kabar baik datang dari Kemenpan RB yang baru saja mengeluarkan himbauan penting terkait seleksi administrasi P3K tahap 2. Dalam langkah besar ini, Kemenpan RB meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer. Dan yang lebih mengejutkan, mereka berjanji untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap honorer tanpa label TMS. Bagaimana caranya agar Anda bisa lolos seleksi tanpa terkendala anggaran atau kebijakan yang tidak menguntungkan? Simak informasi lengkapnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, meminta agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3 tahap 2. Kemenpan RB mengimbau Pemda yang bertindak sebagai panitia seleksi daerah untuk mengakomodasi semua honorer yang telah mendaftar, terutama yang sudah terdaftar dalam pangkalan data BKN, agar mereka dapat mengikuti seleksi P3K 2024. Menurut Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, Pemda diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua honorer yang ingin mengikuti seleksi tanpa ada hambatan. Kami mengimbau Panselda agar berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Dukung mereka. Harap mereka dibantu untuk mengikuti seleksi, ujar Aba Subagja. Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Kemenpan RB adalah agar Pemda tidak memberikan label, tidak memenuhi syarat hanya karena keterbatasan anggaran atau alasan lain yang tidak relevan dengan syarat administrasi. Kemenpan RB menegaskan bahwa syarat utama bagi honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara, ASN, melalui P3K adalah dengan mengikuti seleksi. Panselda jangan memberikan label TMS karena alasan tidak ada anggaran. Biarkan mereka mengikuti seleksi terlebih dahulu, sementara pengangkatannya dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda, tegas Aba Subagja. Kemenpan RB menyadari bahwa tidak semua Pemda memiliki anggaran yang cukup untuk mengangkat seluruh honorer menjadi P3K penuh waktu. Oleh karena itu, jika sebuah Pemda hanya mampu mengangkat sebagian honorer, sisanya bisa dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Gaji P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan gaji yang diterima saat menjadi honorer, dengan pengaturan jam kerja yang diserahkan kepada kebijakan masing-masing Pemda. Kami tidak mengatur jam kerja P3K paruh waktu. Semua pengaturan terkait jam kerja sepenuhnya menjadi kebijakan Pemda. Yang penting adalah tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemberian kesempatan yang adil kepada kehormatan yang sudah lama mengabdi. Sangat penting untuk mendorong mereka agar lebih bersemangat dan merasa dihargai dalam sistem pemerintahan. Proses seleksi ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan ASN yang berkualitas, ujar Aba. Bagi para honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, berikut adalah jadwal resmi seleksi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Pengumuman seleksi, pendaftaran seleksi, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman pasca masa sanggah, penarikan data final,
pemetaan titik lokasi, seleksi kompetensi, penjadwalan seleksi kompetensi. Para honorer yang telah mendaftar di seleksi P3K tahap 2 diharapkan mematuhi jadwal yang telah ditentukan ini untuk memastikan bahwa mereka tidak terlewatkan dalam proses seleksi. Bagi Pemda, proses seleksi P3K tahap 2 memang menjadi tantangan besar. Pemda harus bisa menyesuaikan anggaran dan kapasitas pengangkutan P3K dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah masing-masing. Kemenpan RB berharap agar Pemda bisa mengelola hal ini dengan bijaksana, menghindari pemutusan hubungan kerja, PHK, dan tetap memberikan kesempatan yang adil bagi kehormatan untuk mengikuti seleksi. Kami sangat berharap Pemda dapat memberikan solusi yang terbaik bagi honorer, termasuk dengan kebijakan P3K paruh waktu jika anggaran terbatas. Tujuan kami adalah agar tidak ada honorer yang terlewatkan dan semua diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari ASN yang berkualitas. Tutup Aba Subagja. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, Sobat Portal kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar P3K dan ASN. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau pendapat, kami akan senang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan semoga sukses selalu.